Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SCY, di rumah kita tercinta, Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, sejahtera, dan bahagia. Dalam tayangan video kali ini, saya mau mengangkat kasus yang banyak sekali terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dalam hidup kita. Soal yang sangat sederhana, yaitu soal kemajuan komunikasi yang mempunyai efek yang negatif karena kelalaian kita, yaitu soal WhatsApp yang membuat keluarga bisa hancur. Inilah surat yang pernah saya terima yang dikirim dari seorang ibu muda dengan nama Ibu Winanda dari Lampung. Dia menuliskan begini. Tetapi sebelum itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat yang telah mendukung pastoral keluarga ini, yang mengklik subscribe, like, komen, maupun bel, sehingga Wisma Kencana masih diperbolehkan eksis, dan saya masih diperkenankan berbagi ilmu yang saya miliki kepada Anda yang mencintai keluarganya, bahagia, rukun, damai, dan diberkati. Kita langsung membahas masalah dari email yang pernah dikirim kepada saya. Maka selamat menikmati video ini sampai tuntas. Dan inilah isi email itu. Romo Tejo yang saya hormati, sebenarnya saya malu untuk menyampaikan masalah saya ini di hadapan umum, apalagi lewat konsultasi buletin ini. Tetapi saya harus melakukan itu karena saya tidak mempunyai siapa-siapa yang saya percaya dan mau mendengarkan sharing saya ini. Begini masalahnya, Romo. Beberapa waktu yang lalu ada WA masuk di HP saya. Saya tidak tahu dari siapa dan bagaimana dia mengenal saya. Isinya mengajak kenalan. Dan iseng-iseng saya tanggapi. Lalu menjadi semakin panjang. Keasikan. Suatu hari suami saya menjadi curiga dan membuka HP saya dan membaca WA yang masih ada di HP itu karena belum saya hapus. Suami saya marah besar, bahkan dia berlaku kasar kepada saya. Saya sudah berusaha menjelaskan bahwa saya tidak ada apa-apa dengan orang yang kirim WA itu. Jujur, saya katakan bahwa saya juga tidak tahu siapa orang itu. Suami saya tidak percaya, bahkan semakin buta, dan menuduh saya macam-macam dan mengancam saya. Saya sudah tidak kuat lagi dengan perlakuan suami saya. Kami pernah punya sejarah hubungan yang tidak baik. Saya pernah minggat dari rumah, rukun kembali. Akhirnya saya tidak betah lagi mempertahankan perkawinan saya. Sekarang saya lari meninggalkan suami dan anak semata wayang saya. Saya tidak kuat lagi
perkawinan yang sudah 15 tahun saya bangun ini berat untuk bisa saya pertahankan. Apakah saya salah kalau saya pergi mencari ketenangan batin dan lari dari tekanan suami saya? Mohon pencerahan dan doanya supaya saya kuat, Romo. Salam dan hormat, Winanda. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, inilah jawaban saya kepada ibu yang bermasalah itu. Silahkan ikuti dan ambillah yang baik sebagai pencerahan bagi yang Anda kadang-kadang mengalami masalah sepele ini menjadi berat. Ibu Winanda yang Malang, saya sangat prihatin dengan situasi yang Anda alami sekarang ini. Masalahnya nampak kecil sekali, disebabkan oleh WA iseng, tetapi berujung pada kehancuran keluarga. Pertanyaan dan refleksi pribadi saya memang tidak berhenti pada masalah itu, tetapi masih berlanjut pada refleksi ini. Apakah hanya karena iseng itu, atau memang sudah ada situasi dan masalah yang terjadi sebelumnya, sehingga masalah itu menjadi semacam bom waktu yang meledak dan semua suasana menjadi panas dalam dirimu dan keluargamu. Yang membuat saya heran kepada suami Anda yang tidak percaya dan mau mendengarkan penjelasanmu. Sebenarnya kalau suamimu percaya dan menerima semua penjelasanmu, masalah terselesaikan dengan mudah. Adakah peristiwa yang mengecewakan yang membuat suamimu bersikap seperti itu? Saya menduga bahwa pokok permasalahan mungkin masih bersumber pada masa lalu yang belum diselesaikan secara tuntas itu. Sepertinya masih ada sisa-sisa sakit hati yang belum diampuni dan disembuhkan secara tuntas. Bukankah Anda katakan Anda pernah minggat dan lalu kembali serta rukun kembali? Kenapa waktu itu minggat? Dan apa yang membuat rukun kembali? Saya tidak bisa menduga, kecuali bahwa kita bisa bertatap muka dan mendengarkan langsung dari Anda. Tetapi saya meyakini bahwa sepertinya masih ada masalahmu yang terjadi sekarang ini ada hubungannya dengan peristiwa masa lalu itu. Ibu Winanda yang dikasihi Tuhan, apa yang Anda maksudkan suami saya kasar dan buta? Apakah dia melakukan kekerasan terhadap Anda, KDRT? Apakah itu alasan utama Anda melarikan diri dari rumah? Kalau hal itu memang Anda alami, saya bisa mengerti mengapa Anda lari dari rumah. Dan dalam hal ini saya tidak bisa berbuat banyak. Anda lebih mengerti dan memahami situasi keluargamu sendiri.
walaupun melarikan diri dari rumah sebenarnya bukanlah penyelesaian yang baik. Tetapi apa boleh buat? Karena hal ini berarti bahwa Anda berdua tidak mau dan berani menghadapi masalahmu itu berdua dengan dewasa dan dengan baik. Mungkin itu menjelaskan sementara saja. Selanjutnya saya mengajak Anda untuk merefleksikan pertimbangan di bawah ini dan mewujudkannya. Syukur mempraktekkannya. Yang perlu Anda refleksi lebih lanjut adalah apakah dengan lari dari rumah Anda akan menemukan ketenangan batin yang Anda inginkan? Saya meragukan hal itu. Maka saran saya, pulanglah dan mencobalah untuk membicarakan kembali dari hati ke hati masalahmu bersama ini. Kalau memang tidak bisa berbicara berdua, carilah orang atau anggota keluarga yang bisa kamu percaya membantu menjadi penengah. Atau orang yang dulu pernah menjadi saksi perkawinanmu adalah orang yang seharusnya terlibat dalam masalahmu itu. Kalau perlu bertemu dan meminta bantuan kepada romo parokimu, katakanlah dan berbicaralah sejujurnya apa yang terjadi selama ini. Terbukalah satu sama lain untuk mencari solusi terbaik. Hindarilah untuk saling membenarkan dan membela diri, apalagi untuk saling menyalahkan. Berpikirlah positif bahwa masalah apapun besarnya, bila kita berani merendahkan diri dan memberikan pengampunan satu sama lain, akan bisa diselesaikan. Belajarlah dari pengalaman yang lalu. Segi-segi positif apa yang membuat Anda berdua menjadi rukun kembali? Saya mengerti bahwa membangun apa yang sudah runtuh tidak mudah. Menyambung relasi yang sudah retak tidaklah gampang. Semua itu membutuhkan pengorbanan, yaitu egoisme Anda masing-masing harus dihancurkan. Ingatlah anakmu, pasti dia tidak ingin pertengkaran itu berlangsung. Konflik ini berlanjut pada perpisahan. Dan saya yakin bahwa Anda pun juga tidak menginginkan situasi ini terjadi. Akan berapa lama Anda bertahan, berpisah dari keluargamu? Bagaimana dengan janji perkawinan yang telah Anda ucapkan di depan altar Tuhan? Akhirnya, saya berharap dan berdoa, semoga ada pengampunan dan saling menerima di antara Anda berdua, sehingga kehancuran yang lebih parah tidak akan terjadi. Kiranya inilah tanggapan saya. Doa dan berkat-Ku menyertai keluargamu. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, saya yakin Anda semua setuju dengan apa yang saya katakan ini. Bahwa banyak orang modern ini yang menjadi korban dari penggunaan HP
yang kurang bijak. Pada awalnya sepele dan main-main, tetapi lalu menjadi masalah berat ketika hati manusia dikuasai oleh emosi atau perasaan yang tak terkendali. Akibatnya adalah penyesalan yang berkelanjutan. Para ahli keluarga memberikan solusi bagaimana bila terjadi konflik dalam keluarga terjadi. Mereka mengatakan setiap pasangan pasti punya momen yang indah di dalam rumah tangga. Ingatlah hal ini kembali. Momen indah itu sebagai sumber kekuatannya. Semoga tidak akan mudah terbakar oleh emosi panas yang menghanguskan momen indah itu. Dengan menyikapi konflik yang terjadi dalam rumah tangga, sebaiknya tempatkan dan tidak saling menyimpan konflik pada jangka panjang. Memendam konflik akan berdampak buruk dalam hubungan suami dan istri. Carilah waktu berdua, suami istri, untuk berpikir menyelesaikan konflik sampai tuntas. Selesaikan konflik yang sedang dihadapi. Milikilah waktu berdua dengannya untuk saling berbagi. Selain itu, suami istri hendaklah selalu saling memaafkan dan mengingat masa-masa indah sewaktu awal pernikahan. Hal ini secara otomatis membuat konflik pun akan terselesaikan dengan sendirinya dan pikiran pun jernih kembali. Usahakan dan cobalah berkomunikasi dengan baik dan meluangkan waktu setidaknya 15 menit untuk duduk bersama suami istri. Demikianlah hal yang membantu kita bisa terjadi konflik yang memungkinkan sepele menjadi besar. Semoga suasana dan damai yang terjadi di dalam keluarga kita banyak berkah dan hiduplah selalu dalam suasana harmonis. Akhirnya, terimalah salam kasih saya. Vivat cor Yesu per cor Maria. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Amin.